Amerika terhebat paling berkembang dalam sejarah. Selamat sore Pak, maaf Pak sebelumnya. Tapi saya sedang lagi di perjalanan Pak, sambil presentasi Pak. Nggak apa ya Pak? Ya. Ya Pak. Mungkin bisa di slideshow aja, Pak. Mereka hadir untuk memberi penghormatan terakhir untuk Malcolm X. Dia menampilkan beberapa karya tulis, salah satunya The Autobiography of Malcolm X. Sama tolong di mute Pak, suara Pak. The Autobiography of Malcolm X dianggap sebagai buku paling berpengaruh di abad ke-20. Oke baik, selamat sore untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 1 kelas C akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang telah kami diskusikan. Untuk jurnalnya sendiri, kami ambil yang berjudul Handheld Automatic Capillary Viscometer for Analysis of Newtonian and Non-Newtonian Fluids. Perkenalkan, nama saya Giri Geraldo Sinaga dengan NIM 068. Lalu ada teman saya Muhammad Bahtiar Rifai dengan NIM 026, Muhammad Zaki Zaharits dengan NIM 069, dan teman saya Kato Raif Noval dengan NIM 070. Jadi next. Nah ini untuk jurnalnya sendiri merupakan jurnal bertaraf internasional yang merupakan terbitan dari Elsevier dengan sub bahasan yaitu sensor and actuator. Untuk penulisnya sendiri yaitu yang pertama ada Eunjung Lee, yang kedua ada Byung-Yeon Kim, dan yang ketiga ada Sung-Young Choi. Penulisnya ini ketiganya merupakan akademisi dari Hanyang University, Korea Selatan. Nah, untuk abstraknya sendiri, ini adalah bahasan dari keseluruhan jurnalnya yang kami ringkas. Untuk yang pertama, masalah yang diambil sendiri itu tidak jauh dari kesadaran peneliti yang melihat bahwa di samping kemajuan yang sudah cukup maju gitu, tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang peneliti masih mengalami kekurangan atau mengalami keterbatasan dalam mengakses peralatan atau sarana-prasarana dalam melakukan pengukuran. Dan untuk bahasan kali ini yaitu pengukuran viskositas dari Newtonian dan non-Newtonian fluid. Lalu tidak hanya dalam terbatasnya sarana dan prasarana, tetapi juga peneliti mengalami keterbatasan dalam ranah pengetahuan. Jadi tidak semua peneliti itu memiliki pengetahuan yang cukup jauh dalam melakukan atau menggunakan viskometer sebagai pengukur viskositas itu sendiri. Untuk metode penelitiannya yang dilakukan dalam jurnal ini adalah peneliti melakukan pengkombinasian terhadap alat-alat yang sudah ditemukan terlebih dahulu, lalu peneliti melakukan inovasi dengan cara mengkombinasikan alat-alat untuk merancang viskometer menjadi sebuah gagasan baru gitu. Jadi peneliti mengkombinasikan alat-alat pengukuran terdahulu dan merancangnya dengan inovasi masing-masing yang nantinya dinamakan dengan viskopet. Untuk hasil nanti dimensi alat yang dihasilkan antara lain berukuran 7,3 kali 7,3 kali 38,8 cm dengan massa hanya 437 gram. Viskopet ini juga nantinya dapat menganalisa viskositas fluida Newtonian dan non-Newtonian dengan akurat. Dan tentunya juga dapat digunakan oleh peneliti yang non-expert dalam menggunakan viskometer. Bisa di next. Nah, untuk bahasan yang pertama adalah pendahuluan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, di slide sebelumnya, peneliti mengambil masalah dari kurangnya sarana dan prasarana dan pengetahuan dari
banyak peneliti yang terkadang tidak bisa atau tidak memiliki biaya untuk mengakses sarana dan prasarana untuk melakukan pengukuran viskositas dari suatu fluida. Sedangkan viskositas itu juga merupakan parameter penting dalam pengukuran untuk menentukan kualitas dari suatu fluida. Contohnya adalah sebagai faktor penentu jenis penyakit. Variasi shear stress dan karakteristik fluida juga dapat menentukan nilai viskositas fluida. Nah, mengapa viskometer yang sudah ada di pasaran sebelumnya atau dapat kita sebut advanced viskometer mempunyai harga yang cukup mahal karena berbagai jenis advanced viskometer seperti rotational viskometer atau cone and plate viskometer itu memiliki sensor atau aktuator yang mempunyai presisi yang tinggi. Nah, jadi yang membuat mahal viskometer tersebut adalah si aktuator dan sensornya itu tersebut. Sehingga terkadang peneliti-peneliti yang masih baru dalam hal pengukuran mengalami kesulitan dalam mendapatkan biaya untuk mengakses viskometer advance tersebut. Selain mahal, advanced viskometer seperti cone and plate itu juga tidak ringkas dan sulit digunakan oleh kalangan pemula. Bisa di next. Tujuan penelitian dari jurnal ini sendiri yang pertama yaitu merancang alat pengukur viskositas yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam analisis shear rate. Yang kedua ada merancang viskometer yang memiliki tingkat pengoperasian mudah, dan tentunya merancang viskometer yang memiliki biaya sedikit dalam proses perancangannya. Sehingga nantinya outputnya dapat menjadikan viskometer itu menjadi viskometer dengan nilai jual yang cukup rendah sehingga dapat diakses oleh para peneliti yang masih pemula. Untuk materials and methods-nya, peneliti membagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah viscopet fabrication atau pembuatan viscopetnya. Nanti terdiri dari 3 bagian utama, yaitu open source portable pump, inline pressure motor, inline pressure sensor, dan Tygon tubing piece yang akan dilanjutkan atau dirincikan di slide selanjutnya. Yang kedua ada microfluidic comparator atau pembuatan komparator yang dibuat menggunakan fotolitografi dan PDMS molding. Yang ketiga ada viscopet control yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kemudahan dalam penggunaan viscopet dengan proses analisis shear rate. Dan yang terakhir nanti ada sample preparation dan analisisnya. Jadi penelitinya nanti akan menjelaskan mengenai fluida apa yang digunakan untuk atau fluida apa yang digunakan sebagai alat uji tingkat presi atau tingkat keakuratan dari si viskopet itu nanti. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu viskopet fabrication. Viskopet terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pompa portable terbuka, sensor tekanan inline, dan potongan pipa Tygon dengan diameter 250 mikrometer. Dalam jurnal, peneliti merakit motor stepper, pipet perpindahan positif, dan papan utama Arduino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Microfluidic comparator fabrication. Komparator mikrofluida digunakan untuk membandingkan akurasi pengukuran viskositas dengan viskopet untuk cairan non-Newtonian. Komparator ini terdiri dari perangkat inlet dengan 2 inlet dan 2 outlet yang dihubungkan dengan potongan tabung Tygon. Oke, selanjutnya. Kemudian step ketiga adalah viskopet control. Viskopet adalah viskometer yang dapat diprogram di mana laju geser atau laju aliran dapat mudah dikontrol dengan mengubah frekuensi pulsa.
Ketika frekuensi pulsa meningkat, motor stepper dari sumber akan terbuka. Pompa portable berputar lebih cepat dan selanjutnya meningkatkan laju aliran atau laju geser. Dalam penelitian ini, frekuensi nadi diatur dalam kisaran 4,25 Hz hingga 78,22 Hz. Dan laju aliran yang sesuai adalah antara 19,5 liter per menit dan 368,1 liter per menit. Selanjutnya. Kemudian yang step adalah sample preparation and analysis. Melakukan analisis viskositas menggunakan gliserol yang diencerkan dengan air deionisasi dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di slide ini ada bagian rancang bangun. Di sini saya akan menjelaskan rancangan alat ini. Dan bagian-bagiannya akan saya jelaskan. Untuk bentuk secara keseluruhan yang udah jadi itu seperti ini, ada pada bagian atas ada microcontroller, ya, yang kedua ada open source portable pump, lalu yang ketiga ini ada PDMS connector, selanjutnya ada pressure sensor, dan terakhir ada lure lock connector. Bisa dilanjut. Nah, di bagian yang pertama itu namanya microcontroller. Microcontroller itu sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Microcontroller ini terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau yang dinamakan CPU, serta RAM dan ROM yang diikuti perangkat input dan output yang dapat diprogram. Yang kedua itu ada namanya open source portable pump. Adalah pompa portable dengan sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi atau bersifat terbuka. Lanjut. Bagian yang ketiga itu ada namanya PDMS connector. Nah, sebelumnya PDMS itu nama bahan kalau nggak salah. Di sini disebutkan adalah jenis polimer yang banyak digunakan untuk fabrikasi atau pembuatan prototipe chip mikrofluida. Di jurnal ini, bahannya itu digunakan sebagai penghubung antara open source portable pump dan pressure sensor. Selanjutnya ada namanya pressure sensor. Seperti namanya, ini adalah sensor tekanan, adalah alat untuk mengukur tekanan gas atau cairan. Pressure sensor ini biasanya bertindak sebagai transducer atau yang menghasilkan sinyal sebagai fungsi dari tekanan yang dikenakan. Boleh lanjut. Nah, yang terakhir ini ada namanya lure lock connector. Lure lock connector atau fitting lure didefinisikan sebagai konektor anti bocor kecil berbasis gesekan. Penggunaannya umum itu untuk menghubungkan tabung dan peralatan untuk transfer cairan dan gas. Istilah lure mewakili jenis koneksi. Lanjut. Nah, di bagian hasil ini ada prinsip dan karakteristik alat ini yang disebut viscopet. Untuk prinsipnya masih sama dengan viskometer komersial dengan menggunakan rumus mutlak suatu cairan, yaitu hukum Hagen-Weiswil. Dan di bagian karakteristik ini, viskopet menggunakan bahan yang efisien atau dikatakan murah, dan memiliki fungsi yang sama bahkan lebih unggul dari viskometer komersial serta mudah digunakan oleh non-ahli, karena ini ya rakitan gitu. Ya, boleh dilanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh Fai ya, Pak. Maaf, sebentar. Terus hasil yang kedua itu share rate control of the viscopet. Dalam hasil penelitian dalam jurnal ini itu laju geser, untuk mengukur laju geser itu yang diinginkan tanpa biaya tambahan. Viscopet ini dilengkapi kemampuannya untuk menganalisis berbagai kondisi laju geser selama analisis viskositas. Viskositas ini atau viscopet ini dapat melakukan analisis viskositas secara akurat dengan laju aliran berkisar 19,5 mikroliter per menit sampai dengan 140,0 mikroliter per menit, atau laju geser berkisar 212,0 per second sampai dengan
1521,9 per second. Hasil yang selanjutnya adalah dalam analisis dalam percobaan menggunakan fluida Newtonian itu, viskositas yang dihasilkan adalah memiliki hasil yang berbeda setelah diukur menggunakan viskometer pelat kerucut atau dikalibrasi. Untuk menyelesaikan hasil konfigurasi ini, Viskopet mengubah konfigurasi saluran dari serpentin ke lurus. Kemudian hasil yang selanjutnya adalah dalam analisis fluida non-Newtonian. Dalam hal ini, analisis viskositas yang dihasilkan adalah memiliki hasil yang sama setelah diukur atau dibandingkan dengan mikrofluida konvensional. Atau bisa dibilang Viskopet ini efektif untuk analisis portable cairan non-Newtonian dengan proses pemindaian laju geser terus-menerus. Jadi kesimpulannya, jurnal ini berisikan rancangan alat untuk mengukur viskositas yang bisa dibilang efisien dan mudah digunakan untuk fluida Newtonian ataupun fluida non-Newtonian. Peneliti ini atau penulis mengembangkan viskometer kapiler otomatis genggam. Viskopet yang dapat mudah dibuat dan digunakan bahkan oleh pengguna non-ahli dengan merakit pompa portable open source, sensor tekanan inline, potongan tubing, dan mikrokontroler Arduino. Viskopet ini mengadopsi kegunaan mikropipet konvensional lainnya yaitu dapat mengukur viskositas cairan dengan pemipetan sederhana, alih-alih harus mengisi cairan sampel ke dalam ruang. Selain kegunaan yang ditingkatkan, Viskopet tingkat tinggi mengeksplor kemampuan kontrol mikrokontroler open source sehingga mencapai laju geser yang bervariasi terhadap waktu kontrol untuk analisis viskositas. Viskopet memungkinkan pengukuran viskositas yang akurat dan andal untuk cairan Newtonian dan non-Newtonian. Bagian-bagian individual dari Viskopet dapat dengan mudah diganti dengan alternatif yang memiliki rentang atau dimensi operasional yang berbeda tergantung pada aplikasi. Atau bisa dibilang itu bisa menyesuaikan lah. Atau ya bisa diganti karena barang-barangnya mudah ditemukan di dalam industri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gary. Apakah dalam pempresentasian kelompok kami, apakah ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang ingin berdiskusi atau gimana? Ya, Bagas. Satrio Bagas Damar Handito. Ya, izin bertanya, kan kalau tidak salah dijelaskan viskometer ini kan tidak memiliki kekurangan yang tidak akurat ya. Terus Ya, penyebab ketidakakuratan itu apa ya? Oke. Terima kasih.
Ada yang mau bertanya lagi dulu atau gimana? Biar ditampung dulu kalau misalkan ada yang mau nanya. Izin bertanya dong. Ya, Idam, silakan. Apa saja keunggulan dan kekurangan dari viskometer genggam? Udah itu aja. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Jan Cahyaki. Silakan. Saya mau nanya, tadi kan jelasin tuh tentang viskopet. Itu kalau mau buat viskopet, alat-alatnya gampang Oh dicari ya, nggak? oke. Ditampung dulu ya, bentar. Ada lagi nggak yang mau nanya? Dan mungkin karena belum ada yang mau bertanya lagi, yang tadi sudah bertanya, kita jawab dulu satu-satu. Tadi dari Bagas ya, ada pertanyaan, kayak viskometer ini kan pasti memiliki kekurangan gitu, nggak akurat. Terus penyebab nggak akuratnya tuh apa gitu? Sini saya jawab,
Jadi mungkin yang karena rentang pengukuran tekanan juga bisa jadi nggak akurat karena ini kan alat rakitan ya. Terus bisa terjadi kerusakan pompa portable pada tekanan tinggi. Terus juga di sini tuh di papernya itu dikatakan kalau deformasi tubing dalam konfigurasi saluran serpentin itu bisa terjadi. Nah, tapi hal tersebut itu bisa diatasi gitu dengan potongan tabung yang dipotong menggunakan saluran mikrofluida dari viskopet ini berubah bentuk di bagian yang melengkung. Ya. Oh enggak, ini juga nih, ini kekurangan juga kalau nggak sorry. Jadi yang saluran mikrofluida itu dari viskopet berubah bentuk di bagian yang melengkung itu menyebabkan kesalahan dalam geometris. Jadi ini juga termasuk penyebab nggak akuratnya itu. Nah, hal tadi itu menyebabkan kayak kemungkinan gitu ya akurasi pengukuran alat ini nggak akurat gitu. Jadi kayak nggak lurus dari konfigurasi salurannya. Kurang lebihnya begitu. Apakah sudah menjawab, Bagas? Cukup Mas Ijar. Oke. Selanjutnya mungkin Kato atau Fai mau jawab salah satu tadi yang ditanya. Dilanjut ya. Tadi kan ada yang bertanya tentang apa keunggulan dan kekurangan dari viskometer genggam kan atau viskopet. Bisa dilihat kan dalam bentuknya saja viskopet itu sangat sederhana atau bisa dibilang tidak memakan tempat. Terus karena biaya atau bahan-bahan dari penyusunnya itu mudah ditemukan dan harga dari biaya penyusunnya juga relatif lebih murah daripada bahan dari viskometer konvensional lainnya yang sudah ada gitu. Akan tetapi kekurangan dari viskometer ini karena ini buatan lah atau bisa dibilang viskometer ini bisa akurat tapi dalam rentang tertentu. Tidak kayak viskometer lainnya yang sudah ada. Gitu aja sih. Apakah mudah dipahami? Sudah, Fai. Ya, terima kasih.
Lanjut untuk pertanyaan Ijan, yaitu tentang bagian-bagian alat psikometer apakah mudah ditemukan atau tidak. Itu untuk bagian-bagian individual dari psikometer itu dapat dengan mudah mudah digantikan dan juga dicari, dan juga alternatifnya yang memiliki rentang atau dimensi operasional yang berbeda tergantung pada alatnya, apa yang digunakan. Untuk Ijan, apakah sudah terjawab? Aman Mas Kato. Oke. Jadi tadi udah ada 3 pertanyaan dari 3 orang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, Jeremy. Ya, menanyakan tadi udah dibahas tentang Viscopet ya. Nah, Viscopet ini dapat menguji apa saja yang dalam bentuk cairan Newtonian ya. Oke. Ditampung dulu ya sebentar. Ya, terima kasih.
Ada yang mau bertanya lagi nggak? Biar langsung dijawab nanti sekalian pertanyaan Jeremy. Oke, karena untuk menunggu pertanyaan, saya jawab pertanyaan Jeremy dulu. Yang pertanyaan tentang Piscopet dapat menguji apa aja untuk cairan Newtonian. Cukup lumayan singkat untuk pertanyaan ini. Piscopet ini dapat menganalisis cairan Newtonian dalam aspek kondisi laju geser, panjang saluran, dan konfigurasi saluran yang berbentuk serpentin dan lurus. Gimana Jeremy? Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih ya. Baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi mengenai presentasi ini tentang Piscopet? Permisi Pak Damura, ini mungkin karena sudah ada yang tidak bertanya lagi, apa ditutup saja Pak? Ya, untuk sesi diskusinya sudah berapa pertanyaan? Di sini sih tercatat baru 4 sih Pak. Ya, satu pertanyaan Satu lagi. ya. Oke, baik.
mau nanya. Ya boleh, Satrio Yudistianto. Mau nanya apa? Alhamdulillah, saya Satrio Yudistiano, NIM 211031090. Mau nanya, tadi itu apakah proses dari penentuan nilai pada Fiskopet-nya sederhana hanya bergantung pada keadaan standar atau enggak ya? Masih. Oke, sama-sama. Baik, tadi Saudara Yudis bertanya apakah proses penentuan nilai pada Fiskopet sederhana hanya bergantung pada keadaan standar. Kalau kita lihat kan Fiskopet ini kan menggunakan menerapkan frekuensi pulsa. Nah, dengan frekuensi pulsa ini berguna atau berfungsi untuk mengatur waktu tunda antara setiap langkah pada kode sumber dari Arduino yang disediakan di pendukung informasi, sehingga bisa dikatakan jika denyut nadi frekuensi meningkat, motor stepper dapat dari sumber terbuka atau pompa portable berputar lebih cepat dan selanjutnya meningkatkan laju aliran atau laju geser. Atau dapat disimpulkan Fiskopet ini dapat juga mengatur waktu analisis sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dari pernyataan itu bisa dikatakan
penentuan nilai pada Fiskopet sederhana itu tidak dalam keadaan standar, atau bisa dikatakan itu nilainya bisa diubah-ubah sesuai yang diinginkan gitu. Apakah sudah jelas atau belum? Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Permisi Pak Damora, sudah 5 pertanyaan yang ditanyakan. Ya, sudah 5 pertanyaan. Kemudian tadi pertanyaan yang sudah ditanyakan, kemudian dituliskan ya, maksudnya dilengkapi, dituliskan di slide PowerPoint-nya. Lalu jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang presentasi dengan pertanyaan yang disampaikan, dituliskan jawabannya, 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang ditanyakan. Lalu kalau misalnya sudah lengkap semua untuk dokumentasi dari presentasinya bisa dikumpulkan di Google Classroom untuk kelas mekanika fluida dengan menuliskan kelompoknya, nomor kelompok berapa, dan anggota kelompoknya. Ya, untuk presentasinya bisa ditutup dari presentasi kelompok yang melakukan presentasi. Karena pertanyaannya sudah terpenuhi 5 dan kelompok kita sudah selesai untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaan, saya selaku perwakilan dari kelompok menutup presentasi sore hari ini. Sekian, terima kasih Pak. Ya, oke. Untuk